Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pindu, berjumpa kembali bersama Pindu Smart. Belajar bahasa Indonesia dengan riang gembira. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan. Pastikan anak-anakku semua, sahabat Pindu, anak-anak kelas 12 untuk konsentrasi dan menyimak materi pelajaran yang akan kami sampaikan. Pada pertemuan pagi hari ini, kita mulai masuk di kelas online yang sudah kita siapkan sejak kemarin, dan silakan masuk ke kelas masing-masing. Setelah mengakses kelas online, kemudian anak-anakku semua mulai melakukan absensi kehadiran, karena ini wujud kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online selama PJJ ini. Ya, kami ingatkan lagi untuk sahabat Pindu, anak-anak kelas 12 untuk selalu absen kehadiran setiap kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah melakukan absen, silakan mulai kita buka materi-materi di kelas online ini. Kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu ada mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, dan kalian semua sudah mengerjakan ulangan harian juga. Yang sudah mengerjakan, kami ucapkan terima kasih. Dan yang belum mengerjakan, anak-anakku semua, ayo semangat. Buka lagi materi-materinya, membuat catatan kecil atau ringkasan, kemudian kalian mulai mengerjakan ulangan harian. Karena ulangan harian itu sudah disetting hanya 1 kali pengerjaan, tidak bisa dikerjakan berulang-ulang kali. Oleh sebab itu, kerjakanlah dengan sebaik mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal dan yang terbaik. Berikutnya, untuk pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semua. Untuk hari ini, silakan kalian bisa membuka link dengan judul mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu banyak sekali bentuk-bentuk aturan-aturan terkait dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Mulai ada bentuk surat standar, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, menggunakan kata sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran, menyampaikan surat kepada isi surat, menggunakan kalimat permohonan, dan menggunakan penulisan tanda baca. Kalian semua silahkan bisa dibaca kaitannya dengan unsur-unsur atau ketentuan-ketentuan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Intinya dalam surat lamaran pekerjaan itu, surat itu harus disampaikan secara baik bahasanya, kemudian menggunakan kata yang sopan, serta harus menggunakan kalimat dan tanda baca yang tepat. Kemudian untuk sistematikanya kalian bisa pelajari sendiri. Ini mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat sampai di akhir itu ada salam penutup dan tanda tangan nama terang. Nih, kalian silakan menyimak sendiri, dibaca, kemudian dibuat catatan untuk kalian nanti mengerjakan ulangan harian online-nya. Ini Mama Bob akan berikan contoh surat lamaran pekerjaan. Ada contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah Mama Bob siapkan. Ini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan
tapi masih ada beberapa yang perlu kita koreksi bersama. Apa itu? Silakan kita simak bersama. Tempat pembuatan surat, tanggal bulan surat itu sudah sesuai, tempatnya menggunakan huruf kapital, bulannya juga menggunakan huruf kapital, sesuai. Kemudian perihalnya permohonan surat lamaran pekerjaan, betul, lampiran juga sama. Nah, ini dalam alamat surat itu ada perlu catatan. Yang pertama adalah kata PT. PT itu tidak ada tanda titiknya. Jadi PT Parlindo Sukses. Nah, ini ya. Jadi PT ini harus dihilangkan tanda titiknya. Kemudian Jalan Daeng ini sudah betul, tidak disingkat ya. Yang betul itu jalan, tidak ada singkatan. Kemudian Tata. Nah, dalam alamat surat, apabila ada nomor surat atau nomor alamat surat, setelah angka itu harus ada tanda komanya. Setelah angka 1 itu harus ada tanda komanya. Berarti Jalan Daeng Tata 1, Makassar. Di akhir dalam pembuatan alamat surat itu tidak ada tanda baca, harus kosong semua, kecuali setelah angka dalam alamat surat itu harus diberi tanda koma. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah salam pembukaan dengan hormat, betul ya. D-nya kapital, hanya kecil, harus dikasih tanda koma. Kemudian ini pembukaannya, alinea pertama, berdasarkan informasi dalam harian Fajar tanggal 2 September 2020 tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi di PT lain, harus dihilangkan tanda titiknya ya. Maka saya bertanda tangan di bawah ini. Ya, betul sekali. Di sini ini merupakan sebuah surat lamaran pekerjaan yang jenisnya adalah berdasarkan surat kabar, karena di sini ada harian Fajar ya. Berarti ada surat kabarnya, ada tanggal informasi lowongannya, kemudian ini ada formasinya atau kebutuhan pekerjaan yang disampaikan ya, kuotanya ataupun formasi pekerjaannya. Kemudian ini ada identitas. Anak-anakku semua, identitas ini yang perlu dicermati adalah tulisan nama, tempat, alamat pendidikan itu harus menggunakan huruf kecil. N-nya kecil, T-nya kecil, A-nya kecil, P-nya kecil. Ini dengan alasan karena di dalam identitas ini masih mengikuti paragraf yang pertama, yang paragraf ini. Berarti harus menggunakan huruf kecil. Diingat ya, nanti kalau ada soal kaitannya dengan penulisan identitas, nama, tempat, alamat pendidikan, itu diawali dengan huruf kecil semua. Oke, kemudian di sini adalah lampiran-lampiran. Sudah betul menurut saya. Kemudian ini adalah rinciannya, ada titik koma ya. Setiap rinciannya ada titik koma dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, ini adalah alinea penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini, atau di sini demikian surat permohonan kerja yang saya buat. Atas perhatian dan pertimbangan. Ini pertimbangan ini harus ada komanya ya, untuk jedanya biar tidak salah tafsir. Bapak atau Ibu ini harus menggunakan huruf kapital ya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Demikian, ini perlu jadi catatan ini. Menurut saya ini perlu dirubah. Yang lebih bagus adalah demikian surat lamaran pekerjaan ini surat permohonan pekerjaan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ini lebih spesifik ya, lebih singkat dan mudah dipahami. Oke, itu anak-anakku semua terkait dengan unsur kebahasaan tadi. Ini kalian nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini bentuk standar surat lamaran pekerjaan seperti apa, bahasa yang baik yang benar seperti apa, kalian baca sendiri. Karena tidak akan saya jelaskan semuanya satu persatu karena keterbatasan oleh waktu.
Itu anak-anakku semua, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini kalian semua bisa memahami, dan Pak Mabuk ingatkan kembali bahwa dalam sesi ini nanti kalian harus mengerjakan ulangan hariannya, ulangan unsur kebahasaan dan surat lamaran pekerjaan. Ingat, dikerjakan hanya sekali, kesempatan hanya sekali, tidak bisa diulang yang kedua kali. Ya, siapkan buku catatan untuk membuat nilai nanti jenengan bisa lebih baik. Terima kasih dari Pak Mabuk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.